Balik lagi di podcast TV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Nah pemirsa, bicara tentang bisnis nampaknya jadi satu hambatan tersendiri dengan adanya kondisi pandemi seperti sekarang ini. Ya memang COVID ini memaksa setiap manusia, masyarakat yang ada di dalamnya harus berusaha lebih giat lagi agar bisa terus bertahan. Nah bagaimana dengan bisnis dari Mas Rahmat sendiri? Ya begitulah, ada cukup terdampak ya. sangat terdampak. Tapi ya adalah 1-2 masuk. Tetap ada dan itu yang terus. Karena itu kita tetap selalu berdoa aja lah. Kita nggak berdaya lah. Cuman itu aja yang bisa lakukan. Itu. Mungkin kita tidak bisa berharap dari orang lain, tapi kita bisa berharap kepada Allah untuk mengarahkan kepada kita, insya Allah. Kita ibaratnya. Ya, dan ini juga merupakan ya pemirsa ya salah satu usaha yang terdampak COVID juga. Jadi saya mengajak nih pemirsa jika ingin kemudian memesan produk dari Mas Rahmat, ini bisa banget. Langsung kemana pesannya Mas Rahmat? Mungkin ke nomor saya aja kali ya. Boleh, nanti kita akan share di sini ya. Kita akan share tentunya pemirsa, ini nomornya sudah ada di layar kaca Anda, langsung saja hubungi untuk Mas Rahmat sendiri. Ini pesannya harus ada minimum order nggak Mas Rahmat? Ya minimal 1 lusin sih. Baik, 1 lusin ya, bisa nih dipakai bareng sama keluarga, bisa dipakai sendiri juga bisa ya, beda-beda. Di setiap hari ganti baju jadinya. Bisa juga boleh. Dan yang paling penting adalah kita bisa mengajak juga rekan-rekan yang lain begitu mungkin yang ingin juga memesan produk sehingga bisa sampai pada batas minimum pemesanan dan akhirnya bisa memesan kepada Mas Rahmat. Karena kalau bukan kita, kepada siapa lagi kemudian kita ingin mengajak rekan-rekan untuk saling membantu dan tentunya menciptakan senyum di setiap wajah, begitu ya. Karena kalau Mas Rahmat bahagia, anak istri ikut bahagia ya. Amin. Nah Mas Rahmat, ke depannya harapan Mas Rahmat untuk bisnis sablon ini? Ya harapan sih bisa lebih maju. Maju, ada cabang. Amin. Ya mungkin baru harapan ya. Baik. Ada keinginan untuk berbagi juga mungkin ilmu menyablon nih terhadap rekan-rekan disabilitas khususnya? Ya bagaimana? Kalau misalkan ada undangan saya siap aja. Baik. Bagi-bagi ilmu. Oke. Nah kalau motivasi yang bisa Mas Rahmat bagikan bagi rekan-rekan penyandang disabilitas, pasti nggak cuma sendiri, banyak orang di luar sana sekali. Ya Mas Rahmat pasti lebih tahu apa yang ingin Mas Rahmat bagikan kepada mereka. Ya saya cuma bisa ini ya, jangan patah semangat aja. Karena kita dalam kekurangan itu ya pasti ada kelebihan sih. Yang penting semangat, jangan nyerah. Kadang-kadang ada yang ini nyemangatnya, ada yang enggak juga gitu. Tapi ya kita tetap berusaha, yang kekurangan kita ini jadikanlah kelebihan. Itu aja. Baik. Jangan sampai kemudian kita terbuai oleh kekurangan itu, karena kalau kita terus terlena oleh kekurangan, pastilah kita hanya akan menemukan kebuntuan, karena apa yang dilihat belum tentu itu yang sebenarnya bisa kita lakukan. Kalau kita melihat Mas Rahmat sendiri sejak tadi mungkin ada rasa kurang percaya diri karena ada kemungkinan besar saya ditolak karena fisik saya dan lain sebagainya, begitu ya. Tapi pada kenyataannya ada pula mereka yang kemudian memiliki sesuatu yang terlihat seolah sempurna, tapi juga sebenarnya tidak sesempurna itu. Dan setiap orang pasti punya kekurangannya. Yang paling penting, bisakah kita menunjukkan kelebihan kita itu ya Mas Rahmat ya. Nah Mas Rahmat, biasanya kalau untuk harga yang ditawarkan untuk menyablon satu baju atau satu kaos itu berapa sih? Mungkin kalau satu itu agak lumayan jadi mahal ya. Karena satu proses settingnya juga. Prosesnya sama gitu. Jadi lebih baik harus langsung pesan di 12 itu. Itu udah standar pemesanan. Baik. Nah, bagi pemirsa semua nih, jangan sampai lupa untuk catat kemudian nomor yang ada di layar kaca Anda untuk pemesan order langsung.
produk-produk yang dihasilkan oleh Mas Rahmat, karena tentunya ya kita kembali tahu bahwa kondisi pandemi saat ini sangat memberikan dampak luar biasa bagi beberapa pegiat usaha begitu, dan Mas Rahmat merupakan satu orang yang juga terdampak pada kondisi ini. Jangan sampai kemudian Mas Rahmat kembali tidak semangat lagi. Jangan kemudian juga tidak percaya diri lagi begitu ya, karena sebenarnya banyak orang juga yang butuh motivasi. Percaya nggak sih kalau dengan Mas Rahmat percaya diri, Mas Rahmat bisa terus berusaha dan semangat, itu bisa memberikan efek luar biasa juga bagi sekeliling Mas Rahmat, bagi rekan-rekan Mas Rahmat, rekan-rekan disabilitas. Bagaimana tanggapannya? Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan Mas Rahmat berbahagia, pasti ada rekan-rekan disabilitas yang lain yang belum, pada yang masih kurang rasa percaya diri itu juga. Ya. Ketemu yang seperti itu juga ada. Ya, banyak yang gitu ya. Karena kita kan tetap apa yang Mas Rahmat sampaikan? Apa yang saya rasakan, yang saya jalanin, saya kasih tahu. Ya, pokoknya semangat aja. Kadang-kadang ada yang bikin semangat, ada teman yang jerumusin juga ada. Cuma saya bilang jalanin aja. Ketemu juga yang ya, ada yang jerumusin itu yang gimana? Ya mungkin melemahkan lah ya. Baik, semangat dia gitu. Dan jangan ngapain sih eranya, nggak bakalan bisa gitu. Ada juga. Cuman saya bilang jangan, ini lihat saya berjuang itu nggak gampang. 10 tahun saya berjuang, baru saya ngerasain ya lumayan lah gitu bisa menghidupi keluarga. Oke. Berjuang. Nggak semudah kita sehari 2 hari itu bisa, nggak. Kita perlu proses. Nggak semudah cukup, Mas Rahmat bisa bercerita hari ini ya? Ya cukup 1-2 tahun kita bisa menikmati hasil kita. Cuman dari situlah kita lebih kuat. Dari kegagalan itu kita lebih kuat untuk menghadapinya gitu. Kalau respon ketika masa-masa gagal itu yang Mas Rahmat sudah lewati ya, respon terburuk yang pernah Mas Rahmat lakukan, bermalas-malasan di rumah saja, nggak mau pergi atau apa? Coba boleh diceritakan. Kalau saya sih enggak ya, saya malah lebih mencari siapa nih yang lagi maju nih, saya ikutin. Saya belajar, mungkin saya bantu, saya ikut kerja sama dia daripada kita diam di rumah kan lebih. Mending kita cari ya buat anak istri aja gitu. Oke. Luar biasa sekali. Mas Rahmat, terima kasih sudah berbagi. Ya, sama-sama. Semoga bisnis sablon ini khususnya ya bisa terus berkembang lagi tentunya. Amin. Dan tentunya anak istri bisa terus hadir di samping Mas Rahmat, mengelilingi dengan support luar biasanya. Itu bisa terus dijaga gitu. Dan tentunya yang saya harapkan Mas Rahmat bisa terus semangat. Jangan pernah putus asa lagi. Mas Rahmat sudah hadir di sini menjadi satu contoh tentunya bagi kita semua pemirsa khususnya yang menyaksikan program ini untuk terus semangat menjalani hari. Kalau Mas Rahmat bisa, kenapa kita tidak? Meskipun waktu yang harus ditempuh itu bukan 1 atau 2 hari, melainkan tahunan, bahkan sampai 10 tahun. Dan baru itu bisa dirasakan. Terima kasih Mas Rahmat, sukses selalu. Dan tetap ya, jangan lupa kalau yang mau pesan boleh langsung aja kontak dari nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa lagi pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Sesuatu tidak ada yang sulit, sesuatu juga tidak ada yang terlalu mudah untuk didapatkan. Yang paling penting bagaimana cara kita berjuang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.